Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Ibadah ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu, Glory Be to God. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Sekali lagi. Glory be to God the Father, glory be to God the Son, glory be to God the Spirit, with Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami boleh memasuki minggu yang baru kembali. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini Tuhan boleh menyertai setiap kami. Pembelajaran, aktivitas selama seminggu ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, ku persembahkan hidupku untuk kepadamu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan selalu menyertai untuk kehidupan kita sampai saat ini. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang,
Salam sejahtera bagi kita semua, baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, secara khusus belajar tentang kepemimpinan Musa yang tercatat di dalam Alkitab, dan kiranya kepemimpinan ini boleh menolong kita menjadi orang-orang yang sungguh menjadi seorang pemimpin ataupun mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin. Karena siapapun kita pasti dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin di bagian masing-masing yang Tuhan percayakan, baik itu sekarang ataupun nanti. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kesempatan kali ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami boleh memahaminya dengan baik. Dan terlebih lagi, melalui firman Tuhan ini, kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh mengalami Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jaringan maupun device yang kami pakai, kiranya Tuhan memberkati, dan melalui ini semua penyertaan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan karyakan, kami boleh dapat beribadah dengan hikmat dari awal hingga akhir, dan segala sesuatunya kembali kami serahkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percayakan setiap kami semua di dalam segala keterbatasan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan ya dari Keluaran 2 ayat 10 dan juga dari Keluaran 40 ayat 16. Jadi, mari kita baca Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kemudian di bagian Keluar 40 ayat 16 di akhir-akhir cerita tentang akhir ayat tentang Musa. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, demikianlah dilakukannya. Nah, di dalam Keluaran 40 menutup sebelum Musa mati, dicatat bahwa Musa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, ya, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang dibuat sedemikian rupa, dan Musa melakukannya sedemikian rupa dengan tepat. Nah, mari kita belajar dari tokoh Musa ini, ya. Arti nama Musa sendiri itu dari banyak tokoh, maksudnya teolog itu melihat bahwa ternyata nama Musa itu bisa diartikan sebagai diangkat dari air, karena memang Musa ya waktu itu setelah ditemukan oleh putri Firaun diangkat dari air, atau juga ditarik keluar ya, ditarik keluar dari mana? Dari air ya. Dan atau juga menarik atau menarik keluar. Atau bahkan ada beberapa teolog juga menjelaskan bahwa namanya lebih tepat menolong atau menyelamatkan atau menyampaikan. Nah, jadi berkenaan dengan nama-nama, arti nama-nama ini sebenarnya para ahli merujuk pada apa yang terjadi pada diri Musa. Mulai dari memang dia diangkat dari air, satu sisi Tuhan memang memanggil Musa untuk menjadi penolong bagi orang-orang Israel, untuk menyelamatkan orang Israel. Sisi lain juga Musa memang ya disiapkan Tuhan untuk menjadi apa? Penyampai mulut Tuhan, ya, penyampai firman Tuhan, penyampai kebenaran Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, yang dikasih Tuhan, seorang pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus. Dengan atau tanpa pengangkatan resmi, dapat mempengaruhi kelompok yang atau untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian atau sasaran tertentu. Artinya apa? Bahwa seorang pemimpin itu adalah pribadi yang memang punya kecakapan khusus. Ya, dan ia memimpin satu kelompok atau paling tidak mempengaruhi suatu kelompok untuk satu target tertentu yang sedang dikerjakan atau sasaran-sasaran tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita semua pada umumnya sudah pernah menjadi pemimpin atau sedang jadi pemimpin. Jadi kita semua dipanggil Tuhan ternyata mendapat bagian untuk memimpin. Baik itu kalau misalkan sebagai siswa memimpin di dalam kelompok kelas, memimpin kelas, memimpin banyak hal ya, atau bahkan seorang guru memimpin siswa, atau bahkan lebih sederhana lagi ketika kamu punya adik di rumah, kamu memimpin adikmu untuk melakukan sesuatu.
Nah, kita semua menjadi seorang pemimpin. Hanya yang membedakan adalah kalau dibandingkan dengan Musa, Musa waktu itu ya di dalam Alkitab poin yang paling jelas adalah Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi ini adalah satu definisi tentang seorang pemimpin. Nah, kalau melihat kepemimpinan Musa, maka kita melihat bahwa Musa itu dikenal sebagai pemimpin 2 juta umat Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Ingat 2 juta pada waktu itu, ya. Terus memimpin Israel menuju kemana? Tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Kemudian yang lebih menarik lagi bahwa Musa ternyata bukan hanya sekedar memimpin keluar orang-orang Israel, tetapi ia juga memimpin orang-orang Israel yang tanda kutip tegar tengkuk. Ya, untuk apa? Musa memimpin mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Jadi ini yang dialami, yang dilakukan oleh Musa sebagai seorang pemimpin pada waktu itu. Nah, dari bagian ini kita belajar tentang kepemimpinan Musa. Yang pertama, menjadi pemimpin itu bukan semata-mata karena kecakapan. Kenapa? Iya, menjadi pemimpin itu panggilan ilahi. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu ternyata panggilan ilahi, bukan semata-mata hebat atau tidak hebat. Ya, bisa atau tidak bisa. Kenapa? Karena bisa itu bisa dibentuk. Ya, untuk menjadi pemimpin itu bisa dibentuk. Contoh, mari kita perhatikan bagaimana pengalaman hidup Musa sendiri. Ya, Musa itu mengalami proses untuk menjadi seorang pemimpin. Pengalamannya tidak mudah. Ya, mulai dari pengalaman bagaimana ia belajar menjadi seorang pangeran yang belajar tentang taktik perang dan sebagainya dan sebagainya. Sampai satu titik dan Musa itu belajar untuk sesuatu yang paling sulit ya di masa itu. Dan ini ternyata pembelajaran ini dipakai Tuhan untuk pada akhirnya Musa nanti menjadi pemimpin yang besar. Tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Musa ketika mempersiapkan diri Musa untuk menjadi seorang pemimpin. Musa menjadi penggembala domba. Bayangin, dari anak raja, maksudnya seorang anak dari putri raja, bisa disebut sebagai pangeran gitu ya, meskipun dia anak angkat tapi dia pangeran. Nah, dari pangeran yang hidupnya sedemikian rupa belajar banyak hal, tiba-tiba dia harus ngurusin domba. Karena apa? Waktu itu dia kabur dari orang Mesir, kemudian dia menjadi penggembala domba. Dan dalam proses penggembalaan domba, ingat, menjadi penggembala domba itu bukan sesuatu hal yang dicita-citakan orang di waktu itu. Karena apa? Biasanya penggembala domba itu levelnya kalau secara kedudukan di masyarakat itu sangat rendah, gitu ya. Dan kalian tahu bahwa Musa itu menjaga kawanan domba. Menjaga kawanan domba itu perlu kesabaran, perlu hati yang sedemikian rupa. Karena apa? Dalam tanda kutip, domba itu tidak pintar. Domba itu harus diarahkan. Domba itu harus diperhatikan setiap hari. Domba itu harus dijaga sedemikian rupa. Domba nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau ketemu dengan binatang buas. Dan ini yang dilakukan oleh Musa. Sesuatu yang menyita perhatian dan membangun kesabaran Musa. Tapi sekali lagi, ketika dia sedang ada waktu itu ketika Tuhan panggil dia melalui nyala api ya di semak-semak ya, disitulah panggilan dilakukan Tuhan kepada Musa. Dan dalam panggilan tersebut ya, Musa berkali-kali bilang kepada Tuhan, Tuhan aku nggak bisa ngomong, Tuhan aku nggak bisa ini, Tuhan aku nggak bisa itu. Tetapi poin yang utama Tuhanmu adalah Musa taat. Musa turutilah yang aku mau, kamu kujadikan seorang pemimpin. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi segala sesuatu yang diperlukan Musa ketika dia memimpin. Termasuk kecakapan, kemampuan ini dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang diperlukan untuk menjadi tangan kanan, tangan kiri Musa untuk memimpin. Nah, ini Tuhan lakukan. Jadi intinya adalah ketika seseorang menjadi pemimpin, itu bukan semata-mata aku bisa ini, bisa itu. Enggak. Karena bisa ini, bisa itu seiring jalannya waktu, seiring dengan Tuhan memimpin,
kita akan dimampukan. Yang paling penting utama adalah bagian yang kedua, tunduk kepada pimpinan Tuhan. Nah, ingat waktu itu Musa ketika dipanggil, dia tunduk kepada panggilan Tuhan. Jadi, menjadi pemimpin, ya memang itu bukan semata-mata kecakapan, tetapi itu panggilan ilahi. Dan poin yang penting adalah kita harus tunduk. Tunduk kepada apa? Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Dan ketundukan ini menolong kita mencapai apa yang Tuhan mau ketika kita menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya itu, Tuhan pasti memperlengkapi dan memampukan kita dalam proses memimpin. Yang penting sekali lagi, tunduk kepada Allah sebagai pemimpin agung. Dan ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memampukan kita menjadi seorang pemimpin. Ya, dan Tuhan akan menambah-nambahkan kecakapan, kemampuan agar kita bisa memimpin dengan baik. Dan perhatikan, untuk semua itu Tuhan melakukannya bahkan melalui proses yang sangat panjang. Termasuk Musa mengalami proses yang sangat panjang. Bahwa itu proses ketika dia 40 tahun sebagai pangeran di Mesir, bahkan 40 tahun ketika dia harus hidup di mengembara di padang, ya sedemikian rupa menjadi seorang penggembala, dan di umur sedemikian rupa sudah tua, ya dia dipanggil Tuhan menjadi seorang pemimpin. Sedemikian rupa Tuhan lakukan dan mengalami proses yang sedemikian panjang. Bahkan ketika memimpin orang Israel, Musa juga menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai kesulitan. Tapi sekali lagi Tuhan memampukan menolong dia karena apa? Musa tunduk kepada pimpinan Tuhan. Sama, kalau kamu dan saya, kita semua tunduk kepada pimpinan Tuhan, maka kita akan diberikan kemampuan untuk memimpin, diberikan kemampuan kecakapan, diberikan orang-orang yang dipakai Tuhan juga untuk menolong kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari bagian ini? Ya, kalau kita sadari atau tidak, hidup kita itu bagian proses belajar. Kamu ketika belajar, itu juga bagian proses yang kita lewati di dalam hidup kita. Siapapun mengalami proses ini. Baik itu belajar yang ada di kelas seperti siswa-siswi yang kalian lakukan, ataupun belajar di luar kelas. Nah, mari kita perhatikan bahwa proses pembelajaran yang kita alami adalah bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kita menjadi seorang pemimpin. Ya, Musa mengalami puluhan tahun untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita juga harus terus belajar. Nah, itu artinya ketika Tuhan percayakan kita bisa belajar, mari kita belajar dengan baik. Persiapkan diri dengan baik. Karena suatu saat Tuhan pasti mempercayakan kita menjadi seorang pemimpin. Nah, belajar ini supaya apa? Supaya kita menjadi pemimpin yang bijak, ya, pemimpin yang melakukan kebenaran firman Tuhan, pemimpin yang melakukan segala sesuatunya dan memimpin orang yang dipimpin berdasarkan firman Tuhan. Maka mari, ya, kita siapkan diri sungguh-sungguh agar kita bisa menjadi pemimpin yang bijak. Jadi kalau belajar di sekolah, Pak, saya belajarnya ini loh, belajar IPS, apa hubungannya saya dengan kepemimpinan? Pak, saya belajarnya matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, apa hubungannya dengan kepemimpinan atau memimpin orang lain dengan bijak? Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita belajar, memang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan atau menjadi pemimpin yang bijak. Tetapi yakinlah bahwa suatu saat, segala sesuatu yang kita pernah pelajari itu berguna ketika kita memimpin. Secara khusus, berkenaan dengan mengambil keputusan. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, termasuk pertimbangan dalam sisi sosial, sisi matematis, banyak sisi yang kita bisa lakukan. Dan proses itu kita siapkan waktu kita belajar saat ini. Dan poin yang kedua, selain belajar mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang bijak, belajar tunduk pada pimpinan Tuhan. Ini penting. Ya, belajar penting, belajar tunduk juga bagian penting. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita belajar mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang bijak dan belajar terus tunduk pada pimpinan Tuhan. Dan ketika kita belajar tunduk pada pimpinan Tuhan, ya, di situ kita belajar banyak hal. Salah satu belajar tunduk pada benar firman Tuhan adalah buka Alkitab,
pelajari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik, tunduk berdasarkan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya ketika Tuhan percayakan kita menjadi pemimpin, kita akan menjadi pemimpin yang bijak. Karena apa? Memutuskan segala sesuatu bukan hanya dengan logika matematika kita, logika sosial kita, tetapi logika daripada Tuhan yang Ia sampaikan melalui firman Tuhan. Dan logika-logika yang ada, yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan itu, ya, itu menolong kita ketika kita, ya, menggunakan logika-logika yang kita pelajari di sekolah. Sehingga kita bisa memutuskan dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kiranya firman Tuhan memberkati setiap kami semua dan menolong setiap kami semua untuk menjadi seorang pemimpin yang bijak. Terlebih ketika kami menjadi siswa, kami sedang mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin. Tolong kami agar kami mempersiapkan diri menggunakan waktu-waktu dengan bijak sehingga kami boleh mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin yang bijak juga. Terlebih, ajari kami untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan dan kiranya ketundukan kami boleh menolong kami untuk kami memahami lebih banyak lagi apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kami lakukan. Terlebih mempersiapkan diri ketika kami Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin pada waktu nantinya. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini Tuhan percayakan juga sebagai seorang pemimpin. Ajari kami untuk terus belajar, tunduk pada kebenaran firman Tuhan, belajar terus mengeksplor hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, bahkan belajar dari berbagai macam sudut pandang aspek, terlebih lagi belajar berdasarkan firman Tuhan. Dan kiranya apa yang kami pelajari Tuhan pakai sedemikian rupa, agar kami boleh mengalami peningkatan secara kecakapan ketika memimpin, bahkan kami boleh memimpin dengan bijak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percayakan Tuhan untuk setiap kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu, Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami pakai dan terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami melakukan proses belajar mengajar Tuhan, Tuhan sertai dan pimpin setiap kami. Sekali lagi kami serahkan seminggu ini Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.